Hai semuanya, selamat datang kembali di SCP Terungkap. Maaf kalau saya tampak sedikit lelah hari ini. Sejujurnya saya telah mengalami kesulitan tidur akhir-akhir ini. Mungkin karena saya menghabiskan begitu banyak waktu untuk melihat file dari arsip organisasi SCP. Ada banyak makhluk, entitas, objek, dan cerita yang sangat efektif untuk membuatmu kurang tidur. Tapi tidak ada yang seefektif SCP-966. Ambil sendiri teko kopi dan buka kelopak matamu dengan korek api atau selotip, karena kamu harus tetap waspada jika ingin selamat dari yang satu ini. Meskipun ketika kamu berada di sisi yang salah dari SCP-966, saya minta maaf untuk memberitahumu bahwa peluangmu untuk bertahan hidup sangat rendah. Dan setelah mengalami efek anomali utamanya, pertanyaan tentang berapa lama kamu bahkan ingin selamat akan menjadi sangat meresahkan. Seperti banyak eksplorasi kami ke dalam mimpi buruk hidup yang dihadapi organisasi SCP setiap hari, cara terbaik untuk mengalami apa yang dapat dilakukan SCP-966 adalah dengan melihat studi kasus mengenai salah satu dari banyak korbannya yang malang. Dalam kasus ini, korban tersebut adalah seorang pria bernama Terry Halbrecht dari New Mexico. Di kehidupan lain, mungkin Terry akan menjadi kandidat ideal untuk posisi peneliti junior di organisasi SCP. Dia adalah pencari kebenaran yang berpikiran ilmiah yang minatnya terletak pada bidang studi yang lebih esoteris, yaitu hantu dan alien. Membuktikan adanya kehidupan di bintang-bintang dan hal-hal gaib pada umumnya adalah sesuatu yang dia anggap sebagai pekerjaan hidupnya. Inilah sebabnya mengapa dia pindah ke New Mexico, rumah Roswell, dan secara luas dianggap sebagai ibu kota UFO Amerika Serikat di tempat pertama. Di sana dia melakukan eksperimen pada berbagai fenomena aneh, mulai dari menjelajahi rumah berhantu hingga mengamati langit secara obsesif untuk setiap aktivitas anomali. Dia telah menjadi kepala besar di komunitas investigasi paranormal online, dan postingannya di forum para watch yang agak terkenal selalu menarik banyak perhatian. Tapi Terry menginginkan lebih. Dia tidak di dalamnya untuk ketenaran atau uang atau legiun kelompok penyelidik paranormal yang tak pernah puas. Dia adalah orang yang benar-benar percaya. Dia menginginkan pengalaman langsung yang lebih dekat dengan hal-hal supranatural, dan itulah tepatnya yang akan dia dapatkan di samping pelajaran yang sangat keras tentang berhati-hati dengan apa yang kamu inginkan. Itu dimulai ketika dia dipanggil ke Albuquerque untuk kasus aneh mutilasi ternak. Bagi mereka yang tidak sering ke forum para watch sesering Terry, mutilasi ternak adalah julukan paling umum untuk fenomena ternak besar. Biasanya sapi ditemukan mati dengan pola mutilasi yang tidak biasa pada mayatnya. Sementara rincian tentang apa sebenarnya artinya ini bervariasi dari orang percaya ke orang percaya, dengan teori mulai dari alien hingga helikopter hitam. Itu diterima secara luas di semua cabang penggemar paranormal bahwa ketika ternak dimutilasi, sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi. Terry tiba di peternakan dan dengan sedikit uang untuk melumasi telapak tangan yang sesuai, dia bisa melakukan wawancara yang direkam dengan peternak. Dia adalah seorang pria lesu di awal 60-an dengan sikap yang agak panik dan mata yang sangat lelah. Ketika Terry bertanya kepadanya apakah dia mengalami fenomena yang tidak biasa pada hari-hari menjelang insiden mutilasi ternak, dia secara mengejutkan terbuka tentang kondisi buruk yang dia alami akhir-akhir ini. Pengalaman aneh telah berlangsung selama beberapa hari sekarang. Semuanya berawal ketika peternak memperhatikan bahwa sejumlah sapinya tidak tidur. Ini bukanlah hal yang paling mudah untuk dikenali pada seekor sapi, karena sapi terlibat dalam apa yang dikenal sebagai tidur polifasik, di mana alih-alih tidur untuk satu periode yang lama seperti yang biasa dilakukan manusia, mereka tidur dalam interval kecil selama periode 24 jam. Sapi bahkan dapat tidur sambil berdiri untuk periode istirahat ringan, tapi selama tidur REM yang dibutuhkan, semua mamalia untuk fungsi yang sehat, mereka berbaring seperti kita. Masalahnya dalam beberapa hari terakhir, banyak sapi peternak yang tidak tidur sama sekali. Setelah itu, peternak tampaknya mulai mengalami pengalaman paranormal yang aneh. Itu dimulai dengan rasa tidak nyaman dan ketakutan yang umum, yang segera diikuti oleh rasa insomnia yang parah, yang membuatnya benar-benar tidak bisa tidur selama 2 hari terakhir. Selama periode ini, keadaan menjadi lebih buruk. Dia telah mendengar suara-suara aneh di sekitar rumahnya. Langkah kaki yang terdengar seperti suara pelan dan kadang-kadang bahkan yang hanya bisa diidentifikasi sebagai geraman rendah dan serak. Tapi itu bukan hanya suara, ada juga bukti fisik dari beberapa jenis gangguan. Barang-barang telah jatuh atau dipindahkan. Pada satu titik, segelas air yang telah dipusatkan pada permukaan yang stabil entah bagaimana jatuh dari tepi dan pecah. Peternak tua dengan suara gemetar bahkan menyatakan bahwa dia telah melihat sesuatu bergerak di sudut matanya. Angka, bentuk, pria hijau kecil, dan kemudian pembantaian ternak dimulai. Ini mungkin terdengar tidak wajar, tapi Terry harus menggunakan segala daya untuk menghentikan dirinya dari tersenyum dari telinga ke telinga. Sementara ini adalah pengalaman yang menakutkan bagi peternak. Untuk Terry, ini adalah kasus pengalaman paranormal yang benar-benar dari buku teks. Dan inilah dia, orang pertama yang mendokumentasikan semuanya. Itu bisa jadi insiden Skinwalker Ranch atau Rendlesham Forest berikutnya, dan namanya akan selamanya melekat padanya. Dia bertanya kepada peternak apakah dia bisa melihat tubuh sapi itu, dan peternak itu menurut. Apapun yang menyebabkan ini, alien, hantu, atau lainnya benar-benar telah melakukan banyak
hal pada sapi ini. Sebagian besar perutnya telah robek dengan bukti apa yang tampak seperti menggigit dan mencakar. Binatang malang ini telah dimakan hidup-hidup. Saat menjelajahi luka dengan kaca pembesar, pisau bedah, dan pinset besar, Terry menemukan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang terus terang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk kasus mutilasi ternak, sepotong bukti yang ditinggalkan langsung oleh apapun yang telah melakukan tindakan kekerasan yang mengerikan ini. Cakar yang panjang, tipis, dan sangat tajam, panjangnya sekitar 12 cm dan salah satu ujungnya patah. Predator besar New Mexico termasuk singa gunung, beruang hitam, kucing hutan, dan coyote, dan cakar ini tidak seperti semua itu. Faktanya itu tidak seperti yang pernah dilihat Terry sebelumnya. Apakah ini momen besarnya? Apakah dia menemukan bukti makhluk gaib yang sama sekali baru atau spesimen kehidupan di luar bumi? Dia praktis bergetar dengan kegembiraan tentang penemuan baru ini. Setelah berterima kasih dan membayar peternak lagi, Terry mengambil beberapa foto, mengumpulkan beberapa sampel lagi, dan pergi. Dia memiliki semua yang dia butuhkan untuk melakukan penyelidikan terobosan ke alam gaib. Tunggu saja sampai orang-orang di Parawatch mendengar tentang ini. Dalam semua kegembiraannya saat dia pulang dari peternakan, dia tidak pernah berhenti untuk mempertimbangkan apa yang mungkin dia bawa pulang. Tapi sungguh pada akhirnya itu bahkan tidak masalah. Dari saat dia melangkah ke peternakan itu, Terry Hallberg sudah ditakdirkan celaka. Dia hanya belum mengetahuinya. Dia tiba di rumah dan mulai mencatat semua informasinya ke dalam satu dokumen induk. Dia juga mulai secara obsesif mengumpulkan penelitian luar, berharap menemukan kasus serupa yang bisa dia tambahkan ke pola yang muncul ini. Itu adalah campuran fenomena dari hantu dan pertemuan alien. Mungkinkah ini semacam hantu alien, penemuan impian setiap penyelidik paranormal? Terry hanya menenangkan jantungnya yang berpacu saat kemungkinan membawa batir pikirannya. Dia bisa saja bekerja dengan penemuan paranormal abad ini di sini. Bahkan dia sangat senang dengan semua ini. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia bekerja sepanjang malam. Dia tidak tidur sekejap pun. Lagi pula bagaimana kamu bisa ketika penelitian penting seperti itu perlu dilakukan? Semburan energi malam terasa seperti anugerah. Malam berikutnya tidak seperti itu. Sementara itu Terry telah mengumpulkan cukup banyak informasi untuk disajikan kepada rekan-rekan paranormalnya yang terhormat di forum Parawatch. Mereka terkejut dan takjub dengan apa yang mereka lihat dan dengar, terutama rekaman wawancara dengan peternak dan cakar misterius itu. Salah satu rekan terdekat Terry yang menggunakan username John Station bercerita kasus aneh serupa dari seorang pendaki di Los Angeles yang meninggal di perbukitan. Pada hari-hari sebelum kematiannya, keluarga dan teman-temannya melaporkan dia mengeluh tentang insomnia dan mengalami peningkatan paranoia dan kesusahan. Dia boleh berjalan jauh melintasi jalan setapak yang terpencil dengan harapan bisa cukup melelahkan dirinya hingga akhirnya bisa tidur. Tapi waktu itu tidak pernah datang. Ketika mayatnya ditemukan itu dianiaya dan setengah dimakan, semua orang berasumsi bahwa singa gunung telah membunuhnya dan pemulung lain telah memakannya sebelum tubuhnya ditemukan. Tapi sekarang Terry tidak begitu yakin. Semakin mereka menyelidikinya, semakin mereka menemukan kematian aneh dan tidak menyenangkan yang berhubungan dengan orang-orang yang menderita insomnia parah. Meskipun efeknya melemahkan, satu-satunya jenis insomnia yang secara langsung menyebabkan kematian adalah kondisi genetik yang sangat langka, fatal familial insomnia, yang tidak dapat menjelaskan jumlah kematian yang ditemukan oleh tim Parawatch. Dalam pikiran mereka, hanya ada satu kesimpulan yang masuk akal. Kematian bukanlah akibat dari insomnia itu sendiri, tapi apapun yang menyebabkannya. Baru pada saat itulah Terry menyadari ketidakmampuannya untuk tidur dan kegembiraannya sebelumnya secara bertahap digantikan dengan kepanikan. Pada awalnya dia mencoba untuk menjaga semuanya dalam proporsi, mengetahui bahwa mudah untuk menciptakan hal-hal yang ditakuti ketika kamu berada di wilayah yang belum dipetakan. Tapi hari-hari berlalu dan tidur tidak kunjung datang, kekhawatirannya menjadi tak tergoyahkan. Terry tahu bahwa dia tidak hanya menemukan fenomena paranormal baru, dia menjadi salah satu korbannya. Dia menjadi semakin paranoid selama beberapa hari berikutnya, mengambil pembacaan EVP konstan dari sekitar apartemennya dengan harapan dapat mendeteksi apapun yang ada di sekitarnya. Ada suara-suara aneh, suara-suara menakutkan. Dia tahu, tapi sedikit yang Terry malang tahu, ada alasan yang sangat bagus dia tidak bisa mendeteksi penyiksanya. Sementara mereka telah berada di apartemennya selama berhari-hari sekarang, dia tidak memiliki harapan untuk melihat mereka. Spektrum cahaya tampak mata manusia adalah sekitar 380 hingga 750 nanometer, tapi monster yang telah merampas kemampuannya untuk tidur ada di sekitar 900 nanometer. Mereka sama sekali tidak terdeteksi oleh mata manusia, dan mereka sedang menunggu makanan terbaru mereka. Saat insomnia semakin parah, Terry menerima berita menakutkan. Peternak yang diajak bicara beberapa hari sebelumnya ditemukan tewas di propertinya dengan luka parah yang sebanding dengan serangan hewan liar. Sama seperti ternaknya dan seperti semua kasus aneh lainnya yang ditemukan di forum Parawatch, pertama insomnia, lalu pengalaman paranormal yang menakutkan, dan kemudian Terry merasakan sesuatu yang hangat dan basah mengalir di bagian belakang lehernya. Dia mungkin akan menyadari bahwa itu adalah darahnya sendiri jika cakar 20 cm seperti yang dia tarik dari sapi yang mati menembus batang otaknya. Terry Hallberg
efek akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Pengalaman langsung dengan supranatural dan yang harus dia lakukan hanyalah mati. Tapi dalam pembelaannya diselamatkan dari SCP-966, seluruh spesies monster yang dikenal sebagai pembunuh tidur hampir lebih buruk daripada dibunuh oleh mereka. Ketika mereka melepaskan hentakan energi mematikan mereka, efek anomali utama mereka yang menyebabkan sulit tidur pada siapapun atau apapun dalam radius 20 meter langsung mereka, efeknya permanen. Mereka pada dasarnya menyebabkan insomnia fatal dan satu-satunya pilihanmu adalah mati dengan cakar mereka atau hidup cukup lama untuk melihat tubuh dan pikiranmu sendiri keluar dari efek mengerikan dari kurang tidur yang sebenarnya. Mereka bepergian berpasangan dan karena mereka tembus pandang, kamu tidak pernah tahu kapan mereka bersembunyi di sekitarmu, menunggu untuk merampokmu dari tidur dan kemudian hidupmu. Organisasi saat ini memiliki 4 spesimen dalam penahanan, tapi percayalah, ada lebih banyak lagi di luar sana dan mereka lapar. Tidurlah nyenyak kalau kamu bisa. Sekarang tonton Gravity Hidup Pembunuh SCP-1155, Seni Jalanan Predator, dan Waldo Menemukanmu SCP-4885. Temukan dia untuk monster yang lebih menakutkan yang akan memburu hingga nafas terakhirmu.